Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Mudah-mudahan kabar Anda hari ini masih selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Darah Bayi Part 3 Tamat. Setelah aku sampai di depan rumah mertuaku, keadaannya terlihat sangat sepi. Lalu segera aku ketuk pintu, tapi sampai beberapa kali tetap tidak ada sahutan dari dalam rumah. Sesaat aku menunggu duduk di kursi yang berada di teras. Beberapa menit berlalu aku menunggu. Terdengar suara pintu terbuka. Setelah kulihat ternyata mertuaku yang membuka pintu. Terlihat beliau seperti habis bangun tidur. Aku menyalaminya lalu masuk dalam rumah. Aku duduk bersama mertuaku di ruang tengah. Tadinya ia mau membuatkan minum, tapi kucegah. Karena saat ini aku ingin tahu ada apa sebenarnya antara ibuku dengan mertuaku ini. Kok sebentar jenguk ibunya? Tanya ibu mertuaku setelah kembali duduk di dekatku. Iya bu, sautku datar. Sesaat aku menghela nafas, lalu aku memandang ke arahnya. Bu, saya mau tanya, tolong ibu jujur tentang semuanya pada saya. Nak Alan mau tanya apa? Ada yang belum ibu ceritakan, ada yang ibu rahasiakan pada saya. Ucapku sambil terus menatap ke arahnya. Ibu sudah jujur semua. Semuanya sudah ibu katakan. Kenapa Nak Alan masih curiga sama ibu? Emang ada apa sebenarnya? Ucap ibu mertuaku menegaskan, tapi dari sorot matanya terlihat seperti ada yang sedang ia pendam. Ibuku saat ini sekarang sedang sakit dan keadaannya amat menderita. Ibu pasti tahu penyebabnya. Saya mohon sama ibu, sebenarnya ada apa antara ibu dan ibuku? Mertuaku langsung menunduk, lalu setelah itu berpaling pandang ke arah lain. Terlihat wajahnya seperti ada rasa ragu, semakin membuatku yakin pasti beliau tahu sesuatu. Mertuaku masih terdiam, lalu aku melihat ia seperti sedang merasakan kecemasan dalam batinnya. Setelah menghela nafas dalam-dalam, lalu mertuaku memandang ke arahku. Baiklah, ibu akan katakan semuanya. Memang sudah waktunya, dan semoga ini menjadi penebus kesalahan ibu. Hening sesaat, beberapa detik berlalu. Setelah itu kembali mertuaku bercerita. Rina bukanlah anak kandung ibu. Waktu dulu sebelum ayahmu meninggal, ibu pernah bekerja pada ibumu. Lalu setelah ayahmu meninggal dan ibumu bangkrut, ibu berhenti kerja dan pindah ke sini. Setelah beberapa tahun ibumu datang meminta untuk dicarikan rumah di sekitar sini. Ibu juga diminta untuk kembali bekerja pada ibumu. Awalnya ibu curiga, kenapa bisa secepat itu ibumu bisa sukses. Bahkan ibumu bisa lebih kaya dari sebelumnya. Hingga suatu hari, ibumu tahu bahwa ibu sedang membutuhkan uang banyak untuk mengobati suami ibu yang sudah sakit sangat lama. Ibumu waktu itu bercerita dari mana awalnya bisa mendapatkan kekayaan, dan ibumu sempat mengajak ibu untuk mengikuti ritualnya menjadi abdi junjungannya. Tapi ibu menolaknya. Karena tahu ibu sedang butuh uang, maka ibumu menawarkan satu tawaran yang akhirnya ibu terima karena sudah bingung mau cari uang kemana lagi buat pengobatan suami. Tawaran syarat dari ibumu adalah ibu harus menyediakan darah bayi untuk ritual ibumu, karena ibumu harus meminum darah bayi setiap tahunnya. Tiba-tiba nafasku terasa sesak saat mendengar ucapan dari mertuaku. Tidak kusangka ternyata ibuku setiap tahunnya harus menumbalkan dua orang, satu dari keluarga sendiri dan satunya dari orang lain. Dan untuk tahun ini, ibu tak bisa menyediakan persembahan tumbal darah bayi karena ibu ingin lepas dari perjanjian dengan ibumu. Ibu sadar setelah adik ibu yang bernama Wondo mengetahuinya.
hingga ia malah menjadi korban. Sakit ibumu saat ini karena tahun ini ia tak meminum darah bayi. Aku benar-benar tercengang mendengar semua penjelasan dari ibu mertuaku itu. Kuhempaskan saja punggungku di kursi karena sudah bingung harus berbuat bagaimana lagi. Pikiranku sangat kacau, antara benci, takut, dan ngeri semua jadi satu. Tak pernah kubayangkan jika ibuku bisa senekat itu. Tidak ada cara lain bagiku kecuali aku harus segera mengakhiri ini semua. Setelah mendengar semua cerita dari ibu mertuaku, hari itu juga aku berniat mendatangi rumah Kiai Hamdan. Sesampainya di sana, terlihat suasana yang kurasakan sangat sejuk, membuat hatiku menjadi lebih tenang. Di sana banyak anak-anak remaja sedang menuntut ilmu agama yang baru ku ketahui itu adalah tempat pondok pesantren. Aku disambut oleh seorang santri, lalu dipersilakan duduk untuk menunggu di teras rumah. Tak lama kemudian, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari rumah. Segera aku menyalami mereka berdua. Di dalam rumah, semua aku ceritakan pada mereka. Berikut tentang Bumidah yang ternyata ikut serta dalam perjanjian ibuku. Lebih baik segera Mas Alan ambil kain simbol itu untuk mengakhiri semua ini. Soalnya ibu Mas Alan juga tidak akan bisa disembuhkan atau diobati dengan apapun. Karena sejatinya ruhnya telah hilang. Kini raga itu telah diisi roh iblis laknatullah. Cepat atau lambat, semua yang ikut dalam ritual darah bayi pasti akan diambil. Sedangkan iblis itu tidak akan binasa sebelum kiamat. Karena itu janji Allah yang mengizinkan iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia, ucap Kiai Hamdan. Tapi apa saya mampu untuk melakukannya, Pak Kiai? Insya Allah kami berdua akan bantu Mas Alan semampu kami. Kita serahkan sama Allah untuk hasilnya, jawab Kiai Hamdan menguatkan hatiku. Tak terasa kami ngobrol sampai sore hari. Aku yang sedang kacau tak ingin pulang dulu ke rumahku ataupun pulang ke rumah ibu mertuaku. Sore itu pun aku diajak sholat oleh mereka. Baru kali ini aku melaksanakan sholat pada saat itu. Sampai jam 9 malam aku masih di rumah Kiai Hamdan. Rencananya aku berniat mau menginap, tapi saat itu tiba-tiba saja HP ku berdering. Ternyata panggilan telepon itu dari Bumidah. Lalu segera ku angkat panggilan teleponnya. Halo Bu. Halo Pak Alan. Tolong Bapak pulang. Karena Bumidah dari tadi entah kenapa tiba-tiba muntah darah terus. Terdengar yang bicara di telepon bukan ibu mertuaku, melainkan seperti saudaranya. Panggilan langsung kututup, lalu segera aku pamit pada tuan rumah. Mereka berdua segera memintaku untuk pulang lebih dulu, dan nanti mereka akan menyusul. Setelah sampai di rumah ibu mertuaku, keadaan rumah sangat ramai sekali oleh tetangga yang ikut menjenguk. Aku masuk ke dalam rumah, lalu segera melihat mertuaku di dalam kamar. Aku melihat mertuaku kejang-kejang terbaring di atas tempat tidur. Tangannya memegangi lehernya, seperti ada yang mencekiknya. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Matanya melotot hingga urat di dahi dan wajahnya nampak jelas terlihat. Napasnya tersengal-sengal. Nampak mertuaku sedang merasakan sakit yang amat sangat. Aku mendekatinya dengan rasa bingung mau berbuat apa. Dan saat aku berada di dekatnya, tangannya sudah lemas. Namun matanya masih melotot. Darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Dari sampingku tiba-tiba Kiai Hamdan meraih tangan ibu mertuaku. Beliau memeriksa nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Kiai Hamdan sambil menyedakupkan kedua tangan mertuaku. Saat Pak Ahmadi ingin memejamkan mata mertuaku yang masih melotot, beliau nampak kesulitan hingga dibantu oleh Kiai Hamdan. Setelah semua prosesi pengurusan jenazah selesai, lalu jenazah langsung dibawa ke pemakaman. Malam itu juga mertuaku dimakamkan. Saat jenazah sudah selesai dikuburkan, malam itu langsung diadakan doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Hamdan. Banyak spekulasi dari para tetangga dan kerabat mertuaku. Katanya mertuaku terkena santet. Aku hanya diam dan berpikir,
kalau ini pasti ulah junjungan ibuku. Pukul 3 pagi saat semua orang sudah pulang. Sekarang tinggal aku dan beberapa kerabat yang tidur di rumah mertuaku. Aku istirahat di kamar di mana Rina sedang terbaring lemas tak berdaya. Malam itu sangat susah untuk aku bisa tertidur karena pikiranku masih teringat tentang kematian mertuaku. Sangat ngeri dan tragis, di lehernya terdapat guratan hitam seperti terlilit sesuatu. Saat masih terus memikirkan tentang keanehan yang terjadi di kehidupanku, tiba-tiba bau amis menyeruak di sekitaran dalam kamar. Lalu setelah itu terdengar lantunan tembang yang tak asing lagi kudengar. Lantunan itu terdengar mengerikan. Tak lama berselang, sosok junjungan ibuku sudah berada di depan cermin yang berada di dalam kamar. Jaraknya sangat dekat denganku. Dia duduk di meja rias yang biasa dipakai Rina untuk berdandan. Tangannya mengambil sisir, lalu ia mulai menyisir rambutnya yang panjang dan hitam. Ia menyisir rambutnya sambil menyanyikan tembang yang tidak ku mengerti artinya. Aku langsung berdiri sambil gemetaran. Ia melirik ke arahku sambil tersenyum padaku. Walau terlihat cantik, tetap saja sorot matanya sangat mengerikan bagiku. Ngunduh rogo sudah kumulai. Dalan murko telah dibuka. Setelah mengatakan sesuatu yang tak ku mengerti, sosok yang disebut junjungan oleh ibuku pun mendekati Rina. Dibelainya rambut Rina sambil ia kembali bersenandung tembang. Aku yang melihatnya hanya terdiam mematung, sampai terasa ngilu lututku saking takutnya. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Aku menunggumu di purnama ke-17 bersamanya. Itu sudah menjadi ketentuanku. Ucapnya masih sambil mengusap-usap tubuh Rina. Lalu ia tertawa sambil mendongakkan wajahnya ke atas. Suara tawanya sangat mengerikan. Dia menatapku sangat tajam, yang sudah berkeringat dan menggigil ketakutan. Aku langsung terduduk dengan tubuh lunglai. Mau keluar kamar tidak bisa. Rasanya kaki sulit sekali untuk digerakkan. Aku terdiam sambil menunduk karena tidak tahan melihatnya. Setelah aku mencoba melihat ke arahnya lagi, tapi dia sudah tidak ada di dalam kamar. Aku pun langsung pergi keluar dan membangunkan kerabat Rina. Tapi aneh, pas aku tanya tidak ada yang mendengar suara tawa atau orang lagi berbicara di dalam kamar Rina. Berarti cuma aku saat itu yang mendengarnya. Pagi harinya setelah berpamitan pada kerabat Rina, aku bergegas ke rumah ibuku untuk mencari kain atau selendang yang dimaksud sebagai simbol dari junjungan. Aku ingin segera menyelesaikan masalah ini. Aku ingin segera mengakhirinya. Aku tidak mau hidupku terus-menerus dihantui oleh junjungan ibuku. Sesampainya aku di rumah ibuku, tak kulihat lagi laki-laki tua yang menjaga rumah ibuku. Aku segera masuk ke dalam rumah. Kakiku terus melangkah menuju kamar ibuku. Sebelum aku masuk, kusandarkan kepalaku pada pintu kamar ibuku. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam kamar, langsung aku bergegas masuk. Di dalam kamar, benar tidak ada ibuku dan tidak tercium bau dupa. Patung dan sesaji juga sudah tidak ada. Yang ada cuma kain batik yang berjejer rapi. Tak mau berlama-lama lagi, segera aku mencari barang yang aku maksud. Aku melihat ikatan pakaian yang terikat di kain berwarna hitam. Banyak pakaian terikat di kain hitam tersebut. Salah satunya baju anak dan istriku, berikut baju anak kakakku. Saat tanganku akan membuka ikatan pada tali pakaian itu, tiba-tiba terdengar suara deru mobil. Aku langsung mengurungkan niatku dan menutup kembali lemari kecil ibuku dan segera bergegas keluar dari kamar. Saat sedang berjalan keluar dari pintu depan, nampak Kak Ami dan Kak Adin yang keluar dari mobil. Menyadari aku ada di rumah ini, mereka terlihat terkejut, lalu buru-buru menghampiriku. "Mau apa kamu kesini, Alan?" tanya Kak Ami yang terlihat sengit padaku. "Aku mau melihat keadaan ibu." "Di mana ibu, Kak?" ucapku beralasan. "Apa pedulimu pada ibu? Apa kamu masih menganggap dia ibumu?" Kali ini Kak Adin yang bicara. "Bagaimanapun aku masih anaknya. Dia tetap ibuku." "Kalau memang kamu masih menganggap beliau ibumu, apa kamu akan melakukan perintahnya?"
Tanya Kak Ami. Sesaat aku terdiam. Ya, aku akan melakukannya. Ucapku menegaskan, padahal sebenarnya dalam hatiku tidak mau melakukannya. Itu cuma alasanku aja biar aku diizinkan untuk bertemu ibuku. Mendengar jawabanku, Kak Ami dan Kak Adin saling pandang. Mereka berdua kemudian mendekat ke arahku. Sekarang ibu berada di rumahku. Keadaannya sedang sekarat. Dan rumah ini akan kakak jual. Ucap Kak Ami. Kenapa harus dijual? Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang ikut kakak kalau kamu mau bertemu ibu. Aku yang masih bingung hanya mengangguk. Setelah mengunci semua pintu, aku ikut mereka ke rumah Kak Ami untuk melihat keadaan ibuku. Sesampainya aku di rumah Kak Ami, segera aku menemui ibuku di dalam kamar. Di sana aku melihat ibuku masih terbaring lemah, dengan tetap pandangan mata melotot ke atas. Kini bukan hanya kakinya saja yang terlihat menghitam, tapi tangannya juga ikut menghitam. Bibirnya hanya mampu merintih lirih, napasnya naik turun tak teratur. Setelah melihat keadaan ibuku, Kak Ami dan Kak Adin mengajakku untuk duduk di belakang rumah. Di belakang rumah suasananya sangat sepi. Seperti yang sudah aku duga, pasti mereka akan membahas tentang ritualku. Kakakku benar-benar percaya bahwa aku mau menjadi Banggel Projorogo. Aku cuma mendengarkan saja mereka menjelaskan tentang ritual itu. Padahal aslinya aku tidak akan melakukannya. Kata kakakku, ibuku akan tetap seperti itu sebelum aku melakukan ritual yang sebentar lagi akan dilakukan, yaitu pada Purnama 17, di tempat waktu pertama kali ibuku melakukan perjanjian dengan junjungannya. Setelah lama kami berbincang, aku pun pamit pulang ke rumah mertuaku. Rina akan kembali pulih setelah ritualmu dilakukan. Kelak, kamu dan Rina mewarisi semua kehormatan keluarga kita. Aku senang karena Bu Midah telah menerima balasan dari pengkhianatannya. Ucap Kak Adin yang disertai senyum sinisnya. Aku hanya diam tak menjawab apa-apa. Sebelum pulang, terlebih dahulu aku melihat keadaan ibuku. Setelah itu aku meminta kunci rumahku dengan alasan mau mengambil baju-bajuku. Mereka pun percaya, tak menaruh curiga padaku, dan akhirnya memberikan kunci itu padaku. Setelah kami menyerahkan kunci, segera aku pergi dari rumah kakakku. Aku tidak langsung ke rumahku, melainkan pergi ke rumahnya Kiai Hamdan. Sesampainya aku di rumah Kiai Hamdan, aku langsung menemui mereka. Kami duduk di ruang tamu. Bagaimana mas? Apa Mas Alan sudah benar-benar siap? Tanya Kiai Hamdan padaku. Aku pun bercerita kalau hari ini belum mendapatkan simbol yang dimaksudkan oleh Kiai Hamdan. Nanti malam Mas Alan ambil pakaian yang diikat dengan tali kain hitam. Nanti saya dan Pak Ahmad menunggu di rumah Rina. Ucap Kiai Hamdan. Iya Pak Kiai. Nanti malam saya akan ambil simbol itu di rumah ibu saya. Jawabku. Cukup lama kami bertiga ngobrol membahas tentang masalahku. Lalu setelah waktu sore telah tiba, aku pamit untuk pulang ke rumah mertuaku. Malam acara pengajian sudah dimulai. Kiai Hamdan yang memimpinnya. Saat itu juga aku pergi ke rumah ibuku sendirian. Malam itu cuaca mendung. Dan saat aku masih di perjalanan, hujan pun turun sangat deras. Aku berusaha mempercepat laju mobilku. Syukur saat di perjalanan sampai aku tiba, junjungan ibuku tak menampakkan wujudnya. Saat aku sudah berada di depan gerbang rumah ibuku, terlihat lampu-lampu di sekitaran rumah semuanya hidup. Siapa yang ada di rumah? Ibuku bukannya di rumah Kak Ami. Ucapku bergumam. Kubunyikan klakson sampai 3 kali, lalu pintu gerbang terbuka, dan muncullah laki-laki yang kutemui waktu itu. Oh, Pak Alan, silakan Pak. Ucapnya lalu membukakan gerbang. Katanya beliau diperintah kakakku cuma untuk menjaga malam hari saja. Setelah aku sudah berada di dalam rumah, segera aku hidupkan lampu-lampu. Lalu aku masuk ke dalam kamar ibuku untuk kembali mencari kain hitam itu. Kubuka lemari,
Tapi saat baru saja aku hendak mengambil pakaian-pakaian yang terikat pada kain hitam, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan. Tangisan itu sangat menyayat hati, seolah-olah sedang disiksa. Suara tangisan itu bermacam-macam, ada suara anak kecil dan suara orang tua. Walau aku merasa ketakutan, tapi aku berusaha untuk tenang. Ku percepat pergerakanku agar aku bisa cepat keluar dari rumah ini. Baju yang terikat sangat banyak sekali, lalu dengan cepat semuanya aku masukkan ke dalam koper. Saat baju terakhir yang terikat, terlihat bawahnya nampak sebuah kotak berwarna hitam. Segera aku ambil kotak itu, tapi saat aku membuka kotak, tiba-tiba sangat jelas terdengar suara wanita tertawa. Hampir kotak itu terjatuh saat tawa itu membuatku kaget. Aku berusaha cuek dengan suara itu, lalu kembali kubuka kotak itu. Terlihat di dalamnya berisi bungkusan kain hitam, dan di dalam bungkusan kain hitam itu terlipat rapi sebuah selendang dan seikat rambut yang entah punya siapa. Pasti inilah yang dikatakan sebagai simbol itu, gumamku. Kembali kuletakkan bungkusan itu ke dalam kotak, lalu segera aku masukkan ke dalam koper. Setelah semuanya selesai, langsung aku keluar dari kamar ibuku. Tapi baru satu langkah, tiba-tiba muncul sosok seperti mau menghadangku. Sosok itu sangat mengerikan. Wujudnya hitam legam dengan mata merah dan gigi bertaring, serta kukunya yang panjang. Sesaat aku terdiam, bingung sekali aku mau keluar, karena dia berdiri di pintu depan. Tak lama berselang, tiba-tiba makhluk itu menyerangku. Namun, saat sedikit lagi tangannya mencengkeramku, tiba-tiba sosok itu terpental. Terdengar dia menggeram-geram, lalu seketika saja menghilang. Di luar hujan masih sedikit keras, angin kencang serta diiringi kilat bersahutan. Duar. Suara petir, seketika lampu di dalam rumah mati. Aku kebingungan karena suasana benar-benar sangat gelap. Segera ku ambil HP-ku biar sedikit bisa menerangi sekitaran di dalam rumah. Nafasku terasa sesak saat itu. Keringat sudah benar-benar bercucuran membasahi bajuku. Terdengar suara memanggil-manggil namaku, namun semua itu ku abaikan. Dengan susah payah, akhirnya aku bisa keluar dari dalam rumah. Ku masukkan koperku ke dalam mobil, lalu aku masuk dan segera ku nyalakan mobilku. Setelah menghidupkan mesin mobil, lampu mobilku menyorot sesuatu sosok yang tak asing bagiku. Saat itu mobilku masih menghadap ke arah teras rumah. Disitulah sosok ibuku nampak. Itu benar-benar sosok ibuku. Tapi aneh, bukannya ibuku ada di rumahnya Kak Ami. Tak mau berpikir terlalu lama lagi, cepat-cepat aku melajukan mobilku keluar dari halaman rumah tanpa menemui penjaga rumahku. Aku hanya membunyikan klakson, tanda aku sudah pergi. Mobil kulajukan kencang agar segera sampai di rumah Rina. Aku sampai di rumah Rina jam 11 malam, dan keadaan rumah sudah nampak sepi dari para tamu undangan. Di rumah cuma ada kerabat Rina dan Kiai Hamdan, serta Pak Ahmadi. Setelah kedatanganku, lalu para kerabat Rina pun pamit untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kiai Hamdan bertanya padaku tentang simbol itu, apakah sudah aku dapatkan. Lalu segera ku ambil di dalam mobil untuk aku serahkan pada beliau. Saat koper aku buka, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi sangat terkejut melihat banyak pakaian yang terikat. Astagfirullah, benar-benar iblis laknatullah, seru Pak Ahmadi. Lalu Pak Ahmadi memegang salah satu kain itu sambil ia angkat. Ini adalah para korban iblis itu, dan sukma mereka ditahan untuk dijadikan budak. Ucap Pak Ahmadi kembali memberi penjelasan. Berarti yang dikatakan ibuku dan kakakku selama ini bohong, gumamku. Betapa teriris dan sakitnya hatiku saat membayangkan anak-anak dan istriku serta keponakanku menderita oleh iblis junjungan ibuku. Kiai Hamdan lalu mengambil kain selendang dan seikat rambut yang entah punya siapa. Mas Alan memang sudah disiapkan untuk menjadi penerus perjanjian. Benar-benar luar biasa ibunya Mas Alan.
ibumu sanggup melakukan 2 ritual sekaligus, ucap Kiai Hamdan yang membuatku bingung. Apa maksudnya 2 ritual sekaligus itu, Pak Kiai? Ibunya Mas Alan sudah melakukan ritual meminta kekayaan dan mempelajari ilmu hitam, jelas Kiai Hamdan. Lalu bagaimana dengan pakaian-pakaian ini, Kang? Tanya Pak Ahmadi pada Kiai Hamdan. Saat Pak Ahmadi mau melepas satu baju yang terikat pada tali kain hitam, Kiai Hamdan mencegahnya. Tidak bisa hanya dilepaskan begitu saja. Ini adalah tali sukmo. Jangan sampai malah kita melakukan kesalahan dan membuat sukma mereka tak bisa bebas, ucap Kiai Hamdan. Pak Ahmadi pun segera menaruh kembali pakaian yang terikat itu ke dalam koper. Lalu Kiai Hamdan melirik ke arahku dengan pandangan penuh wibawanya. Apa Mas Alan sudah benar-benar ikhlas? Tanya Kiai Hamdan padaku. Aku tidak mengerti atas ucapan Kiai Hamdan barusan, tapi aku langsung mengangguk saja, biar beliau segera bertindak. Lalu setelah mendengar aku mengiyakan, Kiai Hamdan mengajakku untuk ke rumahnya. Sebelum pergi aku pamit dulu pada salah satu kerabat Rina dan berpesan kalau ada apa-apa segera menghubungiku. 15 menitan kami sampai di rumah Kiai Hamdan, lalu aku diajak ke belakang rumahnya. Di sana terlihat pendopo kecil dan banyak pohon mangga di sekelilingnya. Kami bertiga masuk ke ruangan itu. Bau harum parfum yang baru kali ini aku menciumnya menyerbak di ruangan itu. Mereka berdua mengoleskannya minyak pada sebuah tasbih yang dipeganginya. Setelah itu mereka mengambil sikap duduk bersila, lalu membaca zikir. Aku hanya diam sambil celingukan memandangi area sekitaran. Sudah ada kira-kira 1 jam lebih mereka berzikir, lalu tiba-tiba suara angin bergemuruh, tapi cuma terdengar di atas pendopo saja. Tiba-tiba terdengar suara tawa sangat menggelegar, membuat detak jantungku berdetak cepat. Karena saking kagetnya aku terperanjat, lalu segera mendekat ke arah Kiai Hamdan. Masih terus kudengar suara tawa itu. Suaranya terdengar sangat mengerikan, tapi suara itu tak mempengaruhi Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi yang masih terus berzikir. Aku yang tak tahu apa-apa hanya mampu berdoa sebisa mungkin. Yang baru aku ketahui dari Kiai Hamdan, "Duar, trak tak, trak." Terdengar seperti ada benda membentur atap pendopo, disertai suara kerikil berjatuhan. Dalam kecemasan aku masih terus melihat keadaan sekitar pendopo. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara jeritan beberapa kali saling bersahutan. Setelah itu suasana tiba-tiba menjadi hening. Saat masih terus didera rasa was-was, Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi menyudahi zikirnya. "Alhamdulillah," ucap Kiai Hamdan. Mereka berdua duduk menghadap ke arahku, lalu meletakkan semua pakaian yang terikat itu di depanku. "Mas Alan, malam ini juga kubur semua pakaian ini. Tapi sebelum menguburnya, buka ikatan tali itu sampai terlepas dari semua pakaian," ucap Kiai Hamdan. "Besok kami berdua akan berpuasa dulu 1 hari untuk mensucikan hati dan pikiran kami. Malamnya kita tuntaskan. Semoga Allah melindungi kita semua," ucap Kiai Hamdan. Malam itu juga aku disuruh untuk menguburkan semua pakaian itu. Menguburkannya bebas mau di mana saja, asal itu tanah milik ibuku. Segera aku saat itu juga langsung menuju tanah milik ibuku yang letaknya tak begitu jauh dari rumah Rina. Sesampainya di tanah kosong milik ibuku, aku mulai menggali tanah yang basah karena habis terkena hujan. Saat terus menggali, aku merasa sedang diawasi puluhan pasang mata. Tapi saat aku melihat area sekelilingku, aku tidak melihat sesiapa. Setelah lubang yang pertama selesai, lalu aku mulai menggali lubang yang kedua. Aku menggali lubang cuma sedalam 1 meteran saja. Semakin aku mempercepat menggali, semakin banyak pasang mata yang mengawasi, dan puluhan pasang mata itu seperti mendekat ke arahku. Setelah merasa cukup dalam, segera aku membuka koper, lalu mulai memasukkan pakaian para korban yang ditimbulkan oleh ibuku. Setiap aku membuka 1 ikatan,
maka terdengar suara jeritan memilukan. Jantungku sudah seperti ingin meledak ketika kepalaku mendongak saat kulihat berbagai jenis makhluk halus sedang mengawasiku. Mata mereka tertuju ke arahku yang sedang membuka ikatan-ikatan tali itu. Yang terakhir pakaian yang akan kubuka katanya adalah pakaian istriku. Perlahan kubuka satu persatu ikatannya dan hatiku teramat pedih mendengar lolongan suaranya yang menyayat. Air mataku terus mengalir saat pikiranku mengulas balik masa laluku dengan istri dan anakku. Pertama-tama aku masukkan pakaian istri dan anak-anakku. Begitu juga dengan pakaian semua keponakanku. Aku menguburnya dalam satu lubang. Sisanya aku kuburkan di lubang satunya lagi. Setelah semua selesai aku kuburkan, mataku tak berkedip saat melihat sosok berpakaian putih berdiri di depanku. Mata mereka hitam, wajah pucat dan nampak sorot mata mereka sayu melihat ke arahku. Seketika aku menangis saat melihat di antara sosok itu adalah sosok istriku, anakku, dan keponakanku beserta suami Kak Adin yang meninggal gantung diri. Aku melihat semua penampakan itu seketika menjadi lemas, tak mampu rasanya untuk bangkit. Tak lama kemudian, semua sosok penampakan itu perlahan menghilang. Aku menangis tak bersuara, mungkin saking perihnya kesedihan yang kurasakan. Beberapa saat aku masih terus menangis di sana. Ketika tenagaku mulai kembali normal, ku coba untuk bangkit. Lalu aku mengumpulkan semua tali kain yang berwarna hitam itu. Aku bungkus tali-tali itu, lalu segera melangkah ke arah mobilku. Namun langkahku terhenti saat melihat sosok yang tak asing bagiku. Sosok itu adalah ibuku. Penampakan sosok ibuku terlihat sangat marah. Sorot matanya tajam menghujam seperti ingin membunuhku. "Tega kamu, Alan. Jangan lakukan," ucapnya padaku. Sosok itu seperti ibuku, tapi suaranya bukan suara ibuku. Setelah aku yakin bahwa dia bukan ibuku, segera aku berlari menuju mobil. Rasa takut dan cemas terus memburu ketika aku melajukan mobilku. Walau aku sudah meninggalkan tempat penguburan tadi, tapi suara itu seperti terus terdengar mengikuti laju mobilku. Aku berusaha tenang karena saat ini sedang menyetir, takut hilang konsentrasi malah jadi celaka nantinya. Aku terus memacu mobilku sampai akhirnya tiba di depan rumah Kiai Hamdan. Perlahan kuparkirkan mobilku, lalu setelah itu segera melangkah menuju pendopo belakang rumah. Setelah tiba di pendopo, aku duduk lalu segera kuceritakan semua yang terjadi saat tadi aku menguburkan pakaian. Aku bercerita sambil nafasku ngos-ngosan disertai keringat bercucuran. Alhamdulillah, Mas Alan sudah berhasil melepaskan pengikat sukma para korban, ucap syukur Kiai Hamdan. Kuserahkan tali kain hitam pengikat pakaian itu pada Pak Ahmadi. Setelah itu kami beranjak dari pendopo menuju ke arah dekat pohon mangga. Setibanya di sana, lalu Pak Ahmadi membakar tali-tali itu. Terdengar suara jeritan bersahutan di saat api membakar tali-tali itu. Suaranya seperti merasakan suatu kepedihan, sakit yang amat sangat. Suara itu pun menghilang ketika tali sudah habis terbakar. Saat kami hendak kembali ke pendopo, tiba-tiba saja muncul sosok dari bekas pembakaran. Terlihat tubuhnya gosong seperti terbakar. Sosok itu menangis terseduh-seduh, merintih seperti kesakitan. Dari suaranya sepertinya sangat aku kenal. Bahkan Kiai Hamdan yang berdiri di sampingku langsung beristighfar dan mengenali sosok itu. "Astagfirullah. Bumida, pergilah. Alammu sudah beda. Jangan mencampuri urusan dunia lagi," ucap Kiai Hamdan. Lalu Kiai Hamdan membacakan sesuatu. Tak lama kemudian sosok itu menghilang. Kemudian kami kembali ke pendopo. Waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Malam itu sungguh sangat mengerikan bagiku. Malam yang sangat mencekam. Malam yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Paginya aku disuruh untuk berpuasa oleh Kiai Hamdan.
Entah aku bisa atau tidak, karena dari kecil aku belum pernah berpuasa. Aku harus kuat karena malam nanti adalah malam puncaknya untuk aku mengakhiri semua ini. Hari itu aku istirahat di rumah Kiai Hamdan sampai waktu nanti berbuka puasa. Siang harinya, HP-ku beberapa kali berdering saat kulihat ternyata Kak Ami dan Kak Adin yang menelpon. Terus saja mereka menelponku beberapa kali, tapi tidak kuangkat. Ada beberapa chat juga dari mereka. Ku coba untuk membacanya. Setelah semua chat itu kubaca, lalu aku menghapusnya dan langsung HP ku matikan. Rupanya mereka sudah tahu bahwa aku mengambil kotak dan pakaian-pakaian yang diikat itu. Pada pesan chat yang mereka kirimkan, mereka memaki dan mengancamku. Saat waktu maghrib tiba, aku segera berbuka. Namun Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi cuma meneguk air putih. 1 sendok saja, katanya mau lanjut puasa. Setelah selesai sholat Isya, kami kembali ke pendopo. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi seperti biasa duduk bersila, tapi kali ini beliau berdua posisinya berhadapan. Kotak hitam itu diletakkan di tengah-tengah dengan posisi terbuka. Aku hanya disuruhnya berzikir dan berdoa. Beberapa saat mereka masih terus meditasi sambil membaca zikir. Lalu setelah itu Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi keluar dari pendopo dan aku disuruhnya untuk mengikuti mereka. Kami masih berada di belakang rumah. Saat itu hanya beralaskan tikar dan karpet. Kami bertiga duduk memutar dan di tengah-tengah kami kotak itu diletakkan. Kain selendang dan seikat rambut dikeluarkan dari kotak dan diletakkan di atas kain putih yang disiapkan oleh Pak Ahmadi. Sebelum mereka memulainya, Pak Ahmadi menatap ke arahku. "Apa Mas Alan benar-benar sudah ikhlas dan siap?" tanya Pak Ahmadi padaku dengan wajah tegang. "Iya Pak," ucapku. "Nanti apapun yang Mas Alan lihat dan Mas Alan rasakan, jangan sekali-kali beranjak dari tempat ini. Kuatkan hati Mas Alan. Mohon pada Allah agar kita bisa selamat dan berhasil," ucap Pak Ahmadi. Kali ini jantungku sudah seperti mau lepas rasanya. Keringat sudah mulai keluar dari tubuhku. Kecemasan semakin terus kurasakan karena sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi mulai membaca zikir, sementara aku hanya berdoa dalam hati terus-menerus semampuku yang kubisa. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terdengar suara lolongan anjing, membuatku mulai tak tenang. Angin pun mulai berhembus, yang tadinya tenang mendadak menjadi tiupan angin sangat kencang. Yang tadinya terang oleh cahaya bulan, kini mulai redup tertutup oleh cuaca yang mendung. Tiba-tiba terdengar suara ombak laut menggulung-gulung. Sangat aneh sekali, padahal tempat ini jauh dari lautan, pikirku. Alunan suara gamelan terdengar merdu, tembang-tembang yang tiba-tiba saja terdengar. Kurasakan tempat di belakang rumah Kiai Hamdan mendadak seperti banyak orang bersuara. Tapi saat aku melihat sekeliling tak ada siapa-siapa selain kami bertiga. Rasa takutku kini mulai menjalar. Walau tubuhku terasa dingin, tapi keringat terus saja bercucuran di seluruh tubuhku. Suara ombak laut masih terdengar jelas dan bergantian dengan suara gamelan. Lalu bruh, suara seperti benda jatuh dari atas berkali-kali terdengar. Benda berjatuhan seperti bola api disertai suara lolongan orang sedang kesakitan. "Tolong, tolong Alan, aku kakakmu. Suara jeritan dan minta tolong dari kobaran api itu memang jelas, seperti suara kakakku. Mataku terus mencari sumber suara itu, tapi aku tak melihat apapun. Kembali suasana menjadi hening. Tak lama berselang, kemudian muncul sosok wanita bermahkota sedang menari sambil melantunkan sebuah tembang. Tubuhnya berubah menjadi ular hitam pekat. Aku hampir saja melompat saat sosok itu berjalan mendekat ke arahku. Ia terus merayap mengelilingi kami bertiga, hingga tubuh ularnya mampu mengurung tempat kami. Saat kepala wanita ular itu tepat di depan wajahku,
Tercium bau amis darah yang menyengat sampai membuatku pingsan seketika. Entah sudah berapa lama aku pingsan, karena saat membuka mata, aku sudah berada di dalam pendopo kecil bersama Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi. Aku bangun lalu diberikan segelas air putih oleh Kiai Hamdan. Insya Allah Mas Alan akan baik-baik saja, ucap Pak Ahmadi. Apa wanita ular itu sudah mati, Pak? Apa saya sudah bebas darinya? Aku bertanya masih merasakan sedikit pusing. Iblis itu tak akan bisa binasa sampai hari akhir nanti. Dan yang bisa membebaskan Mas Alan adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Sepenuhnya yang salah bukan iblis itu juga, tapi manusianya yang sudah membuat perjanjian. Jelas Kiai Hamdan. Aku masih terdiam memahami penjelasan dari Kiai Hamdan. Sekarang tiba saatnya untuk memutusnya. Mas Alan, cepat bakarlah selendang bersama kotaknya, ucap Pak Ahmadi. Lalu rambut ini, Pak? Tanyaku sambil memegang rambut yang diikat tali warna hitam. Apa Mas Alan tidak tahu itu adalah rambut siapa? Aku hanya menggeleng kecil. Itu rambut Mas Alan sendiri, jawab Pak Ahmadi seketika membuatku terkejut. Kapan ibuku mengambil rambutku? Dan untuk apa? Aku bergumam. Nanti rambut ini Mas Alan satukan dengan rambut Rina, lalu kuburkan di tempat ibumu melakukan perjanjian dengan iblis itu, ucap Pak Ahmadi. Setelah itu aku menggali lubang di pekarangan belakang rumah Kiai Hamdan. Lubang sekitar setengah meter sudah kugali, lalu kuletakkan selendang bersama kotak hitam di dalam lubang itu. Kami berdiri di dekat lubang, aku pun sudah siap membakar selendang itu. Tapi kembali aku mendengar orang melarang aku membakarnya. Tolong Alan, jangan lakukan. Apa kamu mau membunuh ibumu dan kedua kakakmu? Hentikan Alan, hentikan. Tiba-tiba aku menangis. Aku sudah merasakan sebentar lagi pasti akan kehilangan semua keluargaku. Jangan Alan, ambillah selendang itu untukmu. Jangan kamu bakar. Suara tak berwujud itu kembali terdengar sangat dekat. Jangan dengarkan apapun Mas, lakukanlah. Akhiri semua kemungkaran ini. Bacalah bismillah, yakinlah akan kuasa Allah, ucap Kiai Hamdan. Aku membaca bismillah sambil dibimbing Pak Ahmadi. Lalu kunyalakan korek dan segera kubakar selendang itu. Saat api sudah mulai melahap setengah bagian selendang, tiba-tiba kembali terdengar jeritan sangat pilu kudengar. Suara jeritan itu amat ku kenal suaranya. Itu adalah suara ibuku. Suara jeritanya sangat menyayat hatiku. Suara itu pun hilang bersama padamnya api yang telah membakar selendang. Saat itu suasana berubah menjadi hening. Tak lama kemudian datang angin sangat besar. Lalu tiba-tiba terdengar suara membuat badanku gemetaran. Ngunduh rogo bakal tak tutukno. Terdengar suara tanpa wujud yang lagi-lagi tak ku mengerti apa artinya. Seketika badanku terasa lemas. Aku tersungkur ke tanah. Di situ air mataku mengalir deras. Beberapa saat kemudian, aku dipapah oleh Kiai Hamdan menuju pendopo. Di sana aku duduk bersama mereka. Aku masih merasakan tubuhku belum benar-benar kembali normal. Alhamdulillah, insya Allah Mas Alan terbebas dari Banggel Projorogo, ucap Pak Ahmadi. Apakah ibuku dan kakakku tak bisa diselamatkan, Pak? Dan juga Rina, apakah bisa siuman lagi? Ucapku lirih. Maaf Mas Alan, ibu dan kakakmu telah menjadi hak dari iblis itu. Sedangkan Rina, saya belum tahu, ucap Pak Ahmadi. Mendengar ucapan dari Pak Ahmadi, aku cuma bisa pasrah saja. Karena kondisiku begitu sangat lelah, aku pun tertidur di pendopo. Paginya aku disuguhi sarapan oleh Kiai Hamdan. Lalu setelah itu jam 8 kami bertiga pergi untuk melihat keadaan Rina. Di perjalanan aku berharap Rina semoga saja secepatnya kembali sadar. Perlahan mobil menepi, lalu berhenti di depan rumah. Kami bertiga pun turun untuk segera melangkah masuk ke dalam rumah.
Di dalam kamar, aku melihat Rina masih terbaring dengan kondisi tangan masih diinfus. Setelah memastikan Rina baik-baik saja, masih dalam kondisi semula, lalu setelah itu aku keluar kamar untuk menemui Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi di ruang tamu. Setelah duduk bareng bersama mereka, aku pun kembali bertanya perihal Rina istriku. Apakah Rina bisa diselamatkan, Pak Kiai? Untuk masalah yang menyangkut Rina, kita pasrahkan pada Allah, ucap Kiai Hamdan. Aku hanya diam saat mendengar penjelasan dari Kiai Hamdan. Aku sudah berusaha semampuku dan hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Rina istri keduaku. Siang harinya Kiai Hamdan dan Pak Ahmadi pamit pulang. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Rina. Hari itu aku benar-benar capek sekali. Rasanya energiku terasa terkuras saat semalam menghadapi manusia ular itu. Baru saja membaringkan badan, tiba-tiba saja terdengar ada orang memanggil-manggil namaku dari luar rumah. Segera aku bergegas keluar dari kamar, melangkah menuju pintu depan untuk memastikan. Di depan rumah, aku mendapati seorang laki-laki tua seperti ingin mengatakan sesuatu. "Apa mas ini yang bernama Alan?" ucapnya padaku. "Iya pak, betul. Ada perlu apa ya?" "Begini mas, saya datang ke sini mau memberitahu bahwa kakak Mas Alan mengalami kecelakaan," ucapnya terbata-bata. Seketika aku pun merasa kaget atas kabar itu. "Lalu sekarang kakakku ada di mana? Dan sekarang bagaimana keadaannya, Pak?" "Saya kurang tahu, Mas. Tapi kalau Mas Alan mau tahu secara pasti, datang saja ke rumah sakit. Mereka sedang dirawat di rumah sakit," jelasnya padaku. Setelah lelaki itu pamit, aku pun bergegas meluncur menuju rumah sakit. Singkat kata, setibanya di rumah sakit, aku mendapati keterangan dari orang yang berjaga di lobi. Katanya menurut penuturan polisi, kedua kakakku dan suami Kak Ami mengalami kecelakaan tunggal. Kedua kakakku, Ami dan Adin beserta suami Kak Ami saat itu sudah meninggal. Aku melihat tubuh mereka wajahnya hancur, kulit kepala sampai mengelupas, dan matanya melotot. Ketiganya meninggal dengan luka yang sama. Sungguh tragis dan mengenaskan cara meninggal mereka bertiga itu. Jenazah mereka bertiga hari itu juga dimakamkan di pemakaman yang sama. Malam harinya diadakan doa bersama di rumah Kak Ami. Selepas acara selesai, tetangga dan kerabatku yang lain sudah pada pamit kembali pulang ke rumahnya. Malam itu aku tidur di rumah Kak Ami. Di rumah itu hanya ada aku, pembantu dan ibuku yang masih terbaring di tempat tidur. Jam 10 malam, Pak Ahmadi datang menemuiku karena tadi sore memang sudah aku kabari meminta mereka untuk datang. Tapi Kiai Hamdan tidak bisa datang karena ada acara lain. Aku mengajak Pak Ahmadi menuju kamar ibuku untuk melihat keadaannya. Di dalam kamar, aku melihat ibuku masih terus seperti itu keadaannya. Mata melotot ke atas, kaki dan tangan menghitam, serta badan kurus, hingga terlihat matanya seperti mau masuk ke dalam karena saking kurusnya. Pak Ahmadi yang melihat keadaan ibuku dari pintu langsung beristighfar. "Mas, sekarang bersihkan semua kamar ini. Bakar semua barang-barang ritual ibunya Mas Alan," ucap Pak Ahmadi. Dengan sigap aku pun langsung membereskan barang-barang yang sering dipakai ritual oleh ibuku. Setelah semua beres kukumpulkan, langsung saja kubakar beserta patung junjungan ibuku. Saat aku sedang membakar barang-barang itu, tiba-tiba saja terdengar jeritan suara ibuku. Pukul 11 malamnya, Pak Ahmadi pamit pulang kembali ke rumah Kiai Hamdan. Setelah kepulangan Pak Ahmadi, kini aku hanya duduk seorang diri di ruang tengah. Tak lama berselang, tiba-tiba dari dalam kamar yang ditempati ibuku, terdengar suara tembang yang sering aku dengar. Seketika aku terkejut karena merasa heran. Bukankah urusanku dengan sosok yang disebut junjungan ibuku sudah selesai? Walau masih didera rasa takut, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk melihatnya ke dalam kamar. Aku sungguh kaget saat melihat ibuku sedang duduk menghadapi cermin. Sambil melantunkan tembang. Benar-benar aneh. Bukankah tadi ibuku masih terbujur kaku di atas tempat tidur?
Aku masih terus memandanginya, sampai akhirnya ia pun menoleh ke arahku. Terlihat mata ibuku cekung karena kondisi sudah kurus. Tatapan matanya sangat tajam terarah padaku. Iling-ilingo, yen saiki kowe ora bisa dadi Banggel Projorogo, besok yen ana keturunanmu bakal nampa balak Raja Praga Angkara. Setelah mengucapkan hal semacam itu, lalu ibuku tertawa sangat keras. Karena sudah tidak tahan menahan rasa takut, aku pun langsung bergegas menutup pintu kamar. Aku melangkah menuju kamar tamu untuk sekedar menenangkan rasa takutku. Dari dalam kamar tamu, suara tawa ibuku masih terdengar sangat jelas sekali. Aku pun menutup kedua telingaku di balik bantal. Malam kedua aku kembali melihat keadaan ibuku. Sungguh aneh, ibuku masih terbaring lemas di atas tempat tidur. Lalu, yang kemarin malam duduk di depan cermin siapa? Gumamku penuh rasa heran. Setelah itu aku pun kembali menuju kamar tamu. Tapi tak lama berselang, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dari balik jendela kamar. Perlahan aku beranjak menuju jendela. Lalu kubuka horden jendela kamar. Kulihat 3 sosok sedang berdiri dengan keadaan mengenaskan, muka gosong, kulit kepala mengelupas, badan penuh luka dan darah. Di tangan dan kakinya terdapat rantai mengikat mereka bertiga. Dari mata mereka mengalir darah. Mereka adalah sosok penampakan Kak Ami, Kak Adin dan suami Kak Ami. Aku sudah tidak kuat melihatnya. Segera kututup kembali gorden jendela, lalu beranjak naik ke atas tempat tidur sambil menutup kedua telingaku. Alan, tolong kakak, tolong Alan. Suara itu masih terus terdengar memanggil-manggil namaku. Lalu aku membaca doa yang pernah diajarkan oleh Pak Ahmadi. Setelah itu perlahan suara itu pun hilang. Di hari ketiganya aku di rumah Kak Ami, ibuku tiba-tiba saja kejang-kejang. Tak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Jenazah ibuku seluruh tubuhnya hitam seperti gosong, kulitnya kasar, tubuhnya bau amis darah yang menyengat. Para pelayat yang datang mengira ibuku meninggal akibat ada yang nyantet. Setelah 3 hari meninggalnya ibuku, aku mendapatkan kabar bahwa Rina istriku yang kedua sadar dari komanya. Tapi naas, sesampainya aku di sana, ia pun sudah meninggal. Kata kerabatnya, setelah Rina siuman, tak lama kemudian ia muntah darah sangat banyak. Sebelum jenazah Rina akan dimandikan, aku memotong beberapa helai rambutnya. 40 hari kemudian, aku dan Pak Ahmadi berangkat ke Jawa untuk menguburkan beberapa helai potongan rambutku dan rambutnya Rina di tempat ibuku melakukan perjanjian di Goa L, di dekat pantai selatan. Setelah menguburkan rambut itu, aku pergi ke Magelang untuk bertemu seseorang yang pernah ibuku temui waktu dulu. Jauh-jauh hari ibuku pernah mengatakan tempat itu dan memberikan alamatnya. Kembali ke cerita awal. Saat itu aku sedang santai sambil tiduran di kamar. Tiba-tiba Abah memanggilku. Dengan sigap aku pun langsung menuju rumah guruku. Setibanya di rumah Abah, aku diperkenalkan pada seorang lelaki yang bernama Alan. Malam harinya Mas Alan pun bercerita padaku tentang nasib keluarganya. Seluruh harta peninggalan dari ibunya, semuanya ia serahkan pada kerabatnya. Ibunya dan kedua kakaknya Mas Alan meninggal tahun 2019. Perjalanan kisah ini dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Mas Alan tidak mengambil sedikit pun dari harta itu. Kini beliau menjalani kehidupan barunya sambil belajar ilmu agama sangat tekun. Dan Mas Alan pun berjanji tidak akan menikah lagi sampai akhir hayatnya. Karena teringat ucapan iblis itu, kalau keturunannya lah nanti yang akan meneruskan Banggel Projorogo. Demikian sahabat Sejuta Kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Darah Bayi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.